Jadi kalau Allah berkehendak, Allah bisa aja berbicara dengan siapapun. Dan Muhammad Qasim ini, setelah saya kaji, seperti apa sih dia bisa berdialog dengan Allah, dan beliau bilang di salah satu videonya itu, beliau bilang Allah itu di balik tabir gitu loh. Jadi di balik tabir itu, di balik cahaya yang indah, cahaya di atas cahaya yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata keindahannya. Setelah beliau kayak dengar suara Allah di balik tabir itu, beliau nggak berani ngeliat atas, beliau nunduk, dan beliau itu merasakan Allah itu lebih dekat dari urat lehernya. Nah itu juga sejalan dengan Al-Quran. Kita buka surat Qaf ayat 16, ada di situ, buka aja. Kita tampilkan. Yang kedua adalah mimpi bertemu Nabi. Di mana mimpi bertemu Nabi, Nabi bersabda, siapapun yang bermimpi bertemu dengan aku, itu benar. Ya, itu benar Nabi. Karena setan nggak bisa. Karena benar, Mbak Ida juga tahu kan, karena setan juga nggak bisa merupai Nabi Muhammad, ya kan? Apa saya bisa mengatakan itu mubasyirat? Karena sejalan dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada bertentangan. Yang dimimpikan itu seandainya bukan Nabi, misalnya itu setan tapi ngaku-ngaku sebagai Nabi, kira-kira tanda-tandanya apa? Misalnya ini setan yang mengaku sebagai Allah gitu, tanda-tandanya apa? Nabi itu tidak mungkin berdusta. Setiap perkataan Nabi itu pasti benar, dan emang terbukti semuanya, ya terbukti semuanya terjadi kan. Berarti poinnya kalau di dalam mimpi itu perkataannya tidak sesuai dengan syariat Nabi, itu udah pasti setan atau yang ngaku. Gini, kita lihat isinya apa. Jadi salah satu pesan mubasyirat yang disampaikan oleh Muhammad Qasim itu adalah kita harus aware tentang syirik. Kalau setan nggak mungkin. Mimpi dari setan nih, nyuruh orang jangan musyrik gitu loh. Mungkin. Di mana-mana setan nyuruh orang musyrik. Iya. Nyuruh orang masuk neraka. Sejak kapan setan nyuruh orang masuk surga gitu loh. Ya, salah satu mimpi yang paling penting, yang paling utama adalah syirik. Di situ Allah berbicara di balik tabirnya. Qasim, semenjak aku menciptakan dunia ini belum ada syirik sebanyak ini. Bisa-bisaan yang cuma bisa-bisaan ngomong kayak gitu Allah doang sih. Iya, makanya gue yang paling tahu, gue yang nyiptain dunia ini gitu. Saya pun merasa di sekitaran saya, lingkungan saya tuh banyak banget syirik. Syirik itu adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni. Kezaliman yang paling besar. Dikasih tahu ini tuh syirik nih, contoh-contohnya nih, gitu loh. Di zaman modern itu. Apa tuh? Gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Kaitannya dengan syirik? Gambar makhluk hidup. Jadi ini, ngomong-ngomong soal syirik itu apa sih? Menyekutukan Allah. Iya, betul. Syirik itu bisa dibilang menyekutukan Allah, terus menandingi ciptaan Allah, gitu. Bisa kan? Terus kita melakukan ibadah, tapi kita tidak melakukannya untuk Allah, tapi untuk yang lain gitu. Itu syirik juga gitu loh. Gambar makhluk hidup, kenapa bisa syirik? Itu sama aja menandingi ciptaan Allah, karena Allah sudah menciptakan manusia nih. Terus dibikin patung manusia gitu loh. Dibikin gambar manusia. Dan ada hadis juga di mana malaikat rahmat tidak bakal masuk jika rumah itu terpampang ada gambar bernyawa, makhluk hidup. Iya, itu ada hadisnya. Dan ada lagi yang istri Nabi memasang korden terus ada gambarnya, gambar makhluk hidup, terus Nabi suruh lepas. Menurut ulama kan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan ini dijelaskan kalau sebenarnya itu nggak boleh apapun alasannya. Jadi nanti yang bikin patung, yang bikin gambar makhluk hidup, lain sebagainya di akhirat itu bakal dimintain pertanggungjawaban. Allah bakal nantang mereka. Ayo coba hidupin, kasih nyawa, bisa nggak gitu. Berarti itu yang dibilang di mimpinya Muhammad Qasim itu tadi, bahwa dunia ini dipenuhi dengan syirik. Itu karena gambar makhluk hidup itu. Salah satunya itu. Dan syirik itu emang luas banget, banyak banget. Tapi saking luasnya kita pun kadang-kadang nggak sadar kalau kita melakukan syirik. Dan contohnya deh, saya kalau misalkan saya nggak mendengarkan mubasyirat ini, saya nggak melihat apa pesan dari mimpi ini, mungkin saya masih melakukan syirik itu, ya kan? Banyak contohnya, masih banyak zaman sekarang yang minta ke kuburan. Oh iya. Ya kan, pakai penglaris, usaha, ya kan? Usaha harus berarti meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Nah, Islam itu adalah maksudnya orang yang berserah diri pada Allah. Tidak ada sesuatu yang hak untuk disembah kecuali Allah gitu. Makanya la ilaha illallah itu bukan cuma Islam
di zaman Nabi Muhammad doang, tapi nabi-nabi sebelumnya itu selalu mendakwahkan tentang tauhid. Yang paling penting adalah tauhid ini. Ya, tauhid ini salah satu tentang syirik ini. Jadi ini ibaratnya kita membangun sebuah bangunan. Kita semua sepakat kan kalau sholat itu adalah tiang dari agama. Ya, tiang agama kan. Ibadah-ibadah yang lain mungkin bisa temboknya, terus atapnya gitu loh. Ya, Setuju. Tapi kalau misalkan tiang agama kita kuat nih, misalkan kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah tidak pernah ketinggalan, sholat malam gitu loh. Tapi ternyata secara tidak sadar kita melakukan syirik gitu loh. Syirik. Jadi tauhid itu ibaratnya adalah fondasinya. Kalau fondasinya itu nggak kuat, otomatis bangunan itu bakal hancur juga. Nggak bisa berdiri, bakal hancur juga. Jadi emang sepenting itu, kelihatannya sepele. Jadi la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar kita ucapan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi perlakuan kita juga harus la ilaha illallah juga gitu loh. Kalau ngomongin soal syirik banyak ya. Banyak, tapi ada juga yang syirik modern, itu adalah kepala, ya kan? Kata hadisnya. Jadi kalau misalkan kepala doang pun itu udah terhitung syirik gitu loh. Iya, emoji. Jadi kalau misalkan kita emoji, kita pasang di baju, kita tempel di tembok pun itu sama aja. Jadi kalau mau nggak syirik, misalkan kita mau lukisan di dinding atau pajang dimanapun itu, jangan harus ada makhluk hidupnya. Syirik itu kezaliman terbesar. Kalaupun mendesak nih, kita kepengen melihat momen-momen yang kita foto ya, kita abadikan itu, lebih baik disimpan di handphone aja, jangan dicetak ya. Karena kalau di handphone itu adalah kalau misalkan kita hidupkan, kita bisa melihat ke galeri kan, foto-foto atau video atau apapun itu. Tapi kalau misalkan kita matikan teleponnya, itu berubah menjadi data kan. Artinya intinya prinsipnya dipajang ya. Iya, intinya prinsipnya dipajang. Dan lebih baik kalau mau simpan foto di handphone, tapi jangan dicetak gitu loh. Tapi kalau misalkan udah dicetak, taruh di album foto. Sampulnya bersih, taruh di lemari gitu, jangan sampai dipajang gitu. Pajang model digital ada juga dong sekarang. Wallpaper? Ya, wallpaper lebih baik jangan. Walaupun itu digital. Walaupun ini digital, tapi chance lebih banyak munculnya itu lebih tinggi dibanding kalau misalkan kita taruh di memori, kita harus buka dulu kan. Buka dulu. Baru itu ketemu gambarnya tersembunyi. Karena prinsipnya memang yang dipajang. Betul, ya? Tersembunyi. Tapi kalau wallpaper kan dia nyala dikit keluar. Oke, gitu. Jadi garis besarnya kita nih udah ditinggalin 2 pegangan, Al-Quran dan Sunnah. Itu. Terus Rasulullah kasih spill lagi, nanti akan ada al-mubasyirat di akhir zaman.